Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang penyelesaian persamaan Nirlanjar dengan menggunakan dua metode, yaitu metode bisection atau bagi dua, dan satu lagi yaitu Newton-Raphson. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Fatir Alfarizi, kemudian Cindy Febrina Hutabadian, dan yang terakhir Vervi Diana Anaski. Oke, selanjutnya di sini kami akan membahas tentang dua metode penyelesaian persamaan kami, yaitu bisection dan satu lagi Newton-Raphson. Jadi kita langsung mulai saja untuk penyelesaian menggunakan bisection. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode bisection. Metode bisection adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari akar dari suatu persamaan. Metode ini didasarkan pada teorema Bolzano yang menyatakan bahwa jika f kontinu pada interval AB dan fungsi A kali fungsi B lebih kecil dari 0, maka terdapat paling sedikit satu titik C di AB. Sedemikian hingga fungsi C sama dengan 0. Dengan kata lain, persamaan fungsi X sama dengan 0 memiliki paling sedikit satu akar persamaan di antara X sama dengan A dan X sama dengan B. Hal yang paling penting dalam metode ini adalah pemilihan batas-batas interval. Nilai fungsi di kedua ujung interval itu harus memiliki tanda yang berbeda agar metode ini bisa berjalan. Jika tidak, maka metode ini tidak bisa dijalankan. Selanjutnya yaitu penyelesaian menggunakan metode bisection. Yang perlu kita perhatikan yaitu fungsi harus kontinu pada interval xn dan xn tambah 1. Nilai xn dan xn tambah 1 dapat diperoleh dengan membuat grafik fungsinya. Nilai toleransi atau error dapat ditentukan oleh pengguna. Nah, kita itu bisa letak nilai toleransinya itu berapa. Lalu di sini ada algoritma penyelesaian menggunakan metode bisection dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama yaitu menentukan dua nilai awal, yaitu A dan B, di mana A lebih kecil B, serta fungsi A dan fungsi B, di mana fungsi A kali fungsi B lebih kecil dari 0. Lalu kita akan menentukan nilai C-nya, yaitu dengan menambahkan nilai A dan B lalu dibagi 2, maka akan menghasilkan nilai fungsi C. Setelah itu kita akan melakukan iterasi dengan parameter. Jika fungsi A kali fungsi C lebih kecil 0, maka C sama dengan B. Tapi sebaliknya, jika fungsi A kali fungsi B lebih besar 0, maka C sama dengan A, dan seterusnya hingga nilai B kurang A lebih kecil dari error yang telah kita tentukan tadi. Nah, di sini akan membahas dua persamaan menggunakan bisection metode. Yang pertama, persamaan pertama itu fungsi X sama dengan 4x kuadrat kurang 5x tambah 2 sama dengan 0. Persamaan kedua, fungsi X sama dengan X pangkat 3 kurang 4x tambah 3 sama dengan 0. Langsung saja kita ke programnya. Yang pertama, kita import library, kemudian kita masukkan persamaan fungsi yang telah kita cari sebelumnya di pertemuan sebelumnya, kemudian masukkan batas A dan batas B. Selanjutnya kita masuk untuk menampilkan akar persamaan, yaitu jika FA dikali FB besar dari 0, maka dia tidak memiliki akar, maka program akan menampilkan tidak memiliki akar persamaan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi while. Jika fx sama dengan 0, maka akar persamaan adalah x, yaitu program akan menampilkan akar persamaannya. Selain itu, jika fa dikali fx kurang dari 0, maka fungsi yaitu bx atau bc. Jika fa dikali fx kurang dari 0 atau besar dari 0, maka ax atau ac. Kemudian dilakukan iterasi untuk mendapatkan hasil akar persamaan yang mendekati. Kemudian kita langsung saja ke flowchart dari Oke, di sini kita langsung saja. Yang pertama itu start. Kita mulai. Kemudian masukkan fungsi X yang telah dicari minggu sebelumnya. Kemudian masukkan batas A dan batas B. Kemudian apakah fungsi X memiliki akar dalam rentang A dan B? Jika salah, maka program akan menampilkan tidak memiliki akar persamaan. Jika benar, maka dilanjutkan untuk melakukan proses iterasi. Jika nilai fx sama dengan 0, maka true.
yaitu print nilai akar. Program akan menampilkan nilai dari akarnya. Selain itu, jika fa dikali fx kurang dari 0, maka fungsi AC. Selain itu, jika fa dikali fx besar dari 0, maka abc. Kemudian selesai. Untuk penjelasan program atau eksekusi program untuk bisection lebih lanjut akan dijelaskan oleh Selvi Tiana Anaski. Kepada Selvi dipersilakan. Setelah penjelasan program dari Fatir tadi, maka kita akan langsung saja eksekusi program tersebut. Di sini kita pilih run, lalu OK. Setelah itu masukkan nama file, terserah bebas nama filenya apa. Di sini saya buat bisection. Setelah itu enter atau OK, maka akan muncul seperti yang ada di layar. Lalu kita masukkan persamaan fungsi x-nya. Kita memasukkan persamaan yang pertama tadi, yaitu 4x kuadrat kurang 5x tambah 2. Lalu kita enter. Di sini akan keluar batas atasnya. Nah, A itu kita ketik min 1. Lalu enter, maka keluar lagi batas bawah. B. Kita ketik min 2, lalu kita enter. Maka akan keluar iterasi seperti di layar. Setelah itu akan muncul grafik. Nah, bisa dilihat ada 14 iterasi yang keluar pada di layar. Ini lebih jelasnya iterasi dan grafik dari persamaan yang pertama tadi. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengambil 3 iterasi teratas, lalu kita akan menghitungnya dengan cara manual. Untuk penyelesaian manualnya, seperti pada di layar, persamaan 1 tadi, itu adalah fungsi x sama dengan 4x kuadrat kurang 5x tambah 2 sama dengan 0. Pertama kita akan menentukan nilai intervalnya dulu. Nah, nilai I di sini adalah min 1 dan B-nya adalah min 2. Maka kita akan mencari nilai C-nya, yaitu dengan menambahkan nilai A dan B tadi, lalu kita akan membagi 2. Maka hasilnya adalah min 1,5. Setelah itu, masukkan rumus ABC ke dalam fungsi X, yang dimana fungsi A 4 min 1, karena A-nya adalah min 1, kuadrat dikurang 5, min 1 ditambah 2 sama dengan 11. Lalu fungsi B, 4 min 2 kuadrat kurang 5 min 2 tambah 2 sama dengan 28. Lalu fungsi C, ini kita masukkan nilai X-nya itu hasil dari nilai C tadi, yaitu min 1,5. Maka 4 min 1,5 kuadrat dikurang 5 min 1,5 tambah 2 sama dengan 18,5. Di sini fungsi A kali fungsi C lebih besar dari 0, dan fungsi A kali fungsi C memiliki tanda yang sama, maka persamaan ini tidak memiliki akar pendekatan di fungsi X. Maka kita akan lanjut ke iterasi yang kedua. Sama seperti tadi, nilai A di sini berubah, kita masukkan dari nilai C tadi, lalu nilai B-nya bernilai tetap, maka nilai C-nya adalah min 1,75. Lalu masukkan nilainya di fungsi A dan fungsi B, maka akan menghasilkan fungsi A-nya 18,5, fungsi B-nya adalah 28. Karena tadi nilai C-nya adalah min 1,75, maka kita masukkan, lalu akan menghasilkan nilai 23. Sini fungsi A kali fungsi C juga sama, lebih besar dari 0, maka akar berada di dalam intervalnya itu min 1,5 dan min 2, sehingga yang kita ubah tadi itu adalah min 1,5. Nah, kita lanjut lagi ke iterasi yang ketiga. Di iterasi yang ketiga, yang kita ubah adalah nilai B-nya di intervalnya. Nilai A-nya tetap min 1,5, nilai B-nya min 1,75. Maka nilai C-nya kita bagi 2. Hasilnya min 1,625. Lalu kita masukkan fungsi A, fungsi B-nya, maka akan dapat hasilnya 18,5 fungsi A, fungsi B-nya 23. Lalu fungsi C-nya kita masukkan nilai C tadi, maka hasilnya adalah 20,6875. Sama juga fungsi A kali fungsi C ini lebih besar dari 0,
Maka akar berada di dalam intervalnya itu min 1,5 dan min 1,75 sehingga B sama dengan min 1,75. Nah, di sini perintahnya menjelaskan 3 iterasi saja. Selanjutnya kita akan cari terus sampai dapat dengan nilai akar persamaannya adalah ini. Nah, tadi intervalnya itu 1, nilai iterasinya itu 1, 2, 3. Maka nilainya tadi min 1,5, min 1,75, dan min 1,625. Selanjutnya bisa dicari sendiri sampai hasilnya segini. Ini adalah cara penyelesaian dari persamaan yang pertama. Selanjutnya yaitu persamaan yang kedua. Sama dengan program yang tadi, kita langsung saja pilih run, lalu itu oke. Maka langsung akan muncul seperti di layar. Lalu kita masukkan persamaannya, yaitu x pangkat 3 kurang 4x tambah 3. Lalu enter. Maka muncul nilai batas atasnya yang A adalah 0, lalu enter lagi. Batas bawahnya B adalah min 2, lalu enter. Maka akan menampilkan seperti di layar. Untuk persamaan yang kedua, ini adalah iterasinya dan ini adalah grafiknya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan dengan cara manual, sama juga dengan persamaan yang pertama. Kita mengambil 3 teratas dari iterasi tersebut. Ini adalah penyelesaian manual persamaan yang kedua. Persamaannya yaitu fungsi x sama dengan x pangkat 3 kurang 4x tambah 3 sama dengan 0. Pada persamaan ini sama dengan yang persamaan pertama, kita tentukan dulu nilai interval A dan B-nya, yaitu 0 dan min 2. Maka kita cari nilai C-nya, yaitu dengan menambahkan nilai A dan nilai B. Lalu kita bagi 2, maka hasilnya adalah min 1. Lalu kita masukkan fungsi A-nya, yaitu 0, dan fungsi B-nya yaitu min 2. Maka akan menghasilkan fungsi A-nya itu 2, fungsi B-nya itu adalah 28. Selanjutnya, masukkan nilai dari C ini ke fungsi C, yaitu min 1. Maka hasilnya adalah 3. Ini juga sama dengan tadi, nilai fungsi A kali fungsi C-nya itu lebih besar. Maka kita akan lanjut ke iterasi yang kedua. Di sini nilai A-nya itu tetap 0, dan yang berubah adalah interval nilai B-nya, yaitu min 1. Lalu kita cari nilai C-nya, maka akan dapat 0,5. Lalu kita masukkan fungsi A-nya, yaitu sama kayak tadi. Terus fungsi B-nya min 1, maka hasilnya adalah fungsi A-nya 2 dan fungsi B-nya 3. Terus itu fungsi C-nya, nilai C-nya adalah min 0,5, maka kita masukkan saja nilainya dan akan dapat hasilnya 5,5. Di sini juga sama, nilai fungsi A kali fungsi C itu lebih besar dari 0, maka akar berada dalam interval min 0 dan min 1, sehingga interval B-nya itu sama dengan min 1. Lalu kita lanjut ke iterasi yang ketiga. Di sini A-nya yang berubah dari 0 menjadi min 0,5, B-nya tetap. Lalu kita cari nilai C-nya, maka akan dapat hasilnya min 0,75. Lalu kita masukkan nilai A dan B-nya, yaitu hasilnya fungsi A 5,5, fungsi B-nya 3. Lalu masukkan nilai fungsi C-nya dengan nilai C tadi, yaitu min 0,75, maka hasilnya adalah 8. Lalu fungsi A kali fungsi C-nya juga masih sama, lebih besar dari 0, maka akan berada di dalam interval min 0,5 dan min 1, sehingga A adalah min 0,5. Terus kita akan lanjut terus sampai mendapatkan nilai seperti ini. Nih, akar persamaannya. Dan iterasi yang diambil tadi adalah ini. Hasilnya adalah min 1, 0,5. Selanjutnya kita akan mencoba menjelaskan tentang penyelesaian dari Newton-Raphson. Langsung saja kita masuk ke dalam pemrogramannya, yaitu di sini kami memakai bahasa pemrograman Python. Oke, untuk pertama kita import dulu library-nya, kemudian kita masukkan persamaan yang telah dicari pada minggu sebelumnya. Kemudian kita cari turunan dan masukkan turunan dari fungsi yang telah kita cari sebelumnya. Jadi nilai yang di bawah ini merupakan nilai turunan dari nilai fungsi yang ada di atas ini. Kemudian masuk ke fungsi Newton-Raphson. Untuk I sama dengan 0, jadi nanti iterasi ini itu dimulainya dari 0. Kemudian kita masuk ke iterasi Newton-Raphson dengan toleransinya yaitu sekitar 0,001
Kemudian nanti di sini programnya akan melakukan iterasi sebanyak yang diperlukan untuk menyelesaikan hasil dari persamaan yang telah dimasukkan tentunya. Kemudian program akan menampilkan hasil perhitungan-perhitungan hingga hasil perhitungan tersebut akan mendekati nilai dari toleransinya. Langsung saja kita jelaskan flowchartnya, yaitu mulai yang pertama, kemudian input atau masukan fungsi fx dan fungsi turunan dari x-nya, kemudian proses fungsi Newton-Raphson-nya. Selanjutnya masuk ke input nilai x0 dan nilai toleransinya, yaitu nilai toleransi yang tadi pada pemrograman Python-nya itu bernilai 0,0001. Kemudian masuk ke proses iterasi fungsi Newton-Raphson. Hasil fungsi jika kurang dari nilai toleransi, jika benar maka akan terus melakukan perulangan atau iterasi. Jika salah maka hasil dari persamaan Newton-Raphson-nya akan ditampilkan. Selesai. Untuk lebih lanjutnya tentang Newton-Raphson ini penyelesaiannya akan dijelaskan oleh Cindy. Kepada Cindy dipersilakan. Saya akan membahas sedikit materi mengenai metode Newton-Raphson. Baik, kita langsung masuk saja ke pengertian dan metodenya, teorinya. Yang pertama adalah metode Newton-Raphson. Merupakan sebuah metode yang menggunakan pendekatan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan gradien atau slope atau sebuah kemiringannya. Metode ini juga merupakan salah satu jenis dari metode terbuka. Jika pada sebelumnya teman saya memaparkan tentang metode bagi dua itu merupakan metode tertutup, sedangkan metode Newton-Raphson merupakan metode jenis terbukanya. Nah, pada metode Newton-Raphson, dalam penempatan akarnya, garis singgung dapat dibuat melalui titik jika tebakan awal akar metode Newton-Raphson ini diambil dari interpretasi geometrik tempat garis singgung yang memotong sumbu X. Jadi, Newton-Raphson ini dia mengambil garis miringnya dari dalam sebuah grafik, atau kita bisa sebut dengan XI tambah 1 atau XR tambah 1. Seperti itu. Nah, jadi pada metode Newton-Raphson ini, nilai tebakan awalnya itu hanya 1. Kalau misalnya pada metode bagi dua, dia selang nilainya adalah ada 2, tapi dalam bentuk tertutup. Nah, sedangkan pada metode Newton-Raphson ini, dia hanya ada 1 dan itu pun terbuka. Jadi kita dapat menebak, kita bisa saja menebak nilainya asal yang nantinya akan diproses menggunakan metode Newton-Raphson ini. Nah, berikut adalah gambar grafik dari metode Newton-Raphson. Di sini bisa kita lihat ada sumbu X dan sumbu Fx. Jadi, dalam sumbu X ini terdapat XI atau tebakan awal kita tadi. Jadi, dia akan nilainya itu akan berada pada rentang nilai si X ini. Lalu, nilai X ini akan dimasukkan ke dalam sebuah fungsi persamaan dari Fx, di mana nanti nilai Fx-nya itu diganti menjadi Fx1 atau Fxi. Ketika sudah kita mendapatkan nilai X1 atau Xi dengan fungsi Fx-nya, Fxi-nya, maka kita akan mendapatkan nilai turunan dari fungsi Fx tadi, yang mana dengan adanya ketiga komponen ini atau ketiga nilai ini, kita akan memperoleh sebuah nilai kemiringan atau gambar kemiringan dari grafik yang kita buat tadi, yaitu Xi tambah 1 atau Xr tambah 1. Nah, jadi di sini Fx itu akan kurang dari 0 atau dia 0. Tapi untuk nilai turunan dari Fxr atau Fxi-nya, dia tidak bisa sama dengan 0. Dimana dengan begitu kita dapat mendapatkan sebuah persamaan grafik dari metode Newton-Raphson ini. Yang mana Xi tambah 1 sama dengan Xi dikurang fungsi Fxi per fungsi turunan Fxi. Atau di sini kita Xr tambah 1 sama dengan Xr dikurang fungsi Fxr per fungsi turunan Fxr. Nah, di sini dikatakan bahwa nilai turunan XR tadi tidak sama dengan 0. Nah, ini merupakan algoritma metode Newton-Raphson pada sebuah pemrograman. Di sini kita lihat, secara garis besarnya, yang seperti saya katakan tadi, kita akan menentukan nilai fungsi Fx ini dengan awalnya adalah kita mencari nilai dari si Xi tadi atau Xr tadi. Kita menebak berapa nilai yang kita tebak, misalnya 1. Maka si fungsi persamaan XR itu, Fx itu, nilai XR atau X-nya akan dimasukkan ke dalam fungsi Fx. Seperti itu. Setelah kita mendapatkan itu, lalu kita cari lagi turunannya.
turunan dari fungsi fx. Setelah kita dapatkan itu, di sini kita dapat dikatakan meminta pengguna untuk memasukkan nilai awal x. Nah, ini misalnya x-nya 1. Terus pada metode Newton-Raphson ini kita juga dapat memilih angka desimal di belakang koma. Maksudnya angka di belakang koma kita mau berapa? Misalnya 5. Biar semakin banyaknya koma berarti semakin banyak semakin telitinya sebuah data tersebut. Setelah itu kita gunakan iterasi untuk mengecek nilai si FR dan FXR itu. Nah, untuk jadi pada kali ini saya akan membahas penyelesaian persamaan nirlanjar atau persamaan tidak linear dengan metode bagi dua, yaitu kita akan mencari akar-akar dari persamaan ini. Nah, di sini ada dua persamaan yang saya buat, di mana fungsi persamaan yang pertama adalah fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 5x ditambah 2. Lalu yang kedua adalah x pangkat 3 ini x pangkat 3 ditambah 4x ditambah 3. Oke, jadi yang pertama kita masuk dulu ke metode Newton-Raphson untuk persamaan pertama, atau yang persamaan ke-1. Di sini, seperti yang saya katakan, kita dapat menentukan nilai XR atau XI di awal sebagai titik awalnya. Di sini saya berikan tebakan awal berada pada titik 1. Maka XR sama dengan 1. Nah, nilai XR ini kita masukkan ke dalam fungsi fx tadi, fungsi fx persamaan kita tadi. Di sini kan saya punyanya fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 5x tambah 2. Maka nilai XR itu kita masukkan. Jadi, nilainya adalah di sini fungsi fxr sama dengan 4 dikali 1 akar 2 dikurang 5 kali 1 tambah 2, yang mana hasilnya adalah 1. Nah, sebelumnya itu pada persamaan Newton-Raphson ini, fungsi fx ini kita harus turunkan dulu. Dia melakukan sebuah turunan dari fungsi persamaannya ini, di mana fungsi turunan dari fx sama dengan 4x kuadrat kurang 5x tambah 2 ini adalah 8x dikurang 5. Nah, setelah kita mendapatkan nilai fxr-nya, kita cari nilai f-aksen xr-nya atau turunan nilai xr di dalam turunan fungsi. Untuk apa? Karena pada persamaan xr tambah 1 ini kita harus mencari nilai fxr-nya dengan nilai turunan fxr-nya. Jadi di sini kita masukkan saja, tadi kan 8x kurang 5. Ini 8x kurang 5. Maka kita masukkan ke dalam nilai xr ini ke dalam fungsi fx tadi yang sudah diturunkan. Yang mana 8 dikali 1 dikurang 5 yang hasilnya adalah 3. Setelah kita mendapatkan nilai xr, fx-nya, lalu turunan fx-nya, maka kita lakukan step selanjutnya. Yang pertama yaitu adalah memasukkan ke dalam persamaan xr tambah 1. Yang mana 1, xr tadi adalah 1, di sini 1, terus di sini fungsi fxr-nya adalah 1, lalu turunan dari xr-nya adalah 3, maka ketika dijumlahkan hasilnya adalah 0,667. Begitu. Setelah itu, untuk kita dapat mengetahui sampai mana iterasi kita berhenti ya, di sini kan sudah kita tentukan. Belum ditentukan. Jadi pada metode ini, saya menggunakan epsilon 0,0001. Yang mana ketika nilainya mendekati nilai 0,01 atau kecil daripada 0,1, maka iterasi itu akan berhenti. Nah, di sini kita lihat. Tadi sudah kita masukkan nilai xr tambah 1 itu kita masukkan lagi ke dalam fungsi fx, yang mana hasilnya ini adalah 0,444. Nah, jika kita bandingkan 0,44 ini dengan nilai 0,01 ini, dia masih besar. Yang artinya bahwa nilai fungsi f xr tambah 1 ini, dia masih lebih besar daripada galat atau epsilon yang kita pengen tadi. Maka iterasinya akan dilanjutkan. Nah, dalam metode Newton-Raphson ini dia ada syaratnya atau ada ketentuannya lagi. Ketika nilainya ini, nilai fxr, fungsi dari xr tambah 1 itu lebih besar daripada epsilon yang kita pilih, maka nilai xr sebelumnya
nilai XR tambah 1 sebelumnya ini, dia akan menjadi nilai XR di iterasi selanjutnya. Sehingga XR di sini, di iterasi kedua, nilainya adalah 0,6667. Begitu. Selanjutnya, kita masukkan lagi nilai XR tadi, sama seperti iterasi sebelumnya. Kita masukkan nilai XR ini ke dalam fungsi-fungsi fx tadi, di mana kita diminta fungsi fx atau fungsi fxr. Nah, di sini hasilnya adalah 0,44. Lalu turunan dari fungsi fxr, yang mana hasilnya adalah 0,3333. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan SR tambah 1, yang mana hasilnya adalah negatif 0,6667. Negatif 0,6667 ini kita masukkan ke dalam fungsi fx, yang x-nya nilai dari XR tambah 1. Hasilnya adalah 7,1111111. Nah, nilai 7,111 ini masih besar dari 0,001. Maka iterasinya akan dilanjutkan. Dengan catatan bahwa nilai XR1, ya, nilai ini negatif 0,67 ini dia akan menjadi nilai XR di iterasi selanjutnya. Nah, seperti ini. Dia akan seperti itu terus sampai setelah kita masukkan semua dulu ya. Pastikan kita masukkan semua nilai XR itu ke dalam fungsi-fungsi yang memang membutuhkan. Tadi dia minta fungsi fx-nya dari XR, lalu fungsi turunan dari XR, nah nih, negatif 10,33, lalu itu masih 7,111. Lalu kita udah dapat fungsi fx-nya, turunan fx-nya, maka kita masukkan ke dalam rumus XR tambah 1, yang mana hasilnya adalah 0,021505. Nah, lalu nilai dari XR1 itu kita masukkan ke dalam fungsi fx yang menghasilkan nilai 1,894323. Nah, nilai 1,894323 ini masih besar daripada 0,01, maka iterasinya akan dilanjutkan. Nah, untuk pada persamaan 1 ini tidak ditemukan akar persamaannya. Jadi nilainya itu dia semakin lama dia semakin besar. Dalam metode Newton-Raphson, semakin lama dia kesalahannya semakin besar, berarti dia tidak konvergen, alias dia divergen. Berarti persamaan 1 ini dia tidak konvergen. Sehingga nanti pada codingan dia tidak menghasilkan suatu grafik seperti itu. Dia tidak ditemukan dia tidak ditemukan nilai akar persamaannya. Jadi meskipun kita ganti, misalnya tadi kan 1 tebakan kita mungkin tebak lagi ke angka lain. Dia tidak ketemu. Baik, selanjutnya kita lanjutkan saja ke persamaan yang kedua, yang mana nilai fx sama dengan x pangkat 3 tambah 4x ditambah 3. Sama seperti persamaan 1 tadi, di sini saya menggunakan tebakan awalnya pada titik 1, lalu berarti SR-nya adalah sama dengan 1. Nilai XR itu kita masukkan ke dalam fungsi fx, yang mana fungsi fx itu tadi adalah x pangkat 3 ditambah 4x ditambah 3. Lalu untuk turunan dari x pangkat 3 tambah 4x tambah 3 adalah 3x kuadrat tambah 4. Maka kita tinggal masukkan saja nilai x-nya tadi, XR-nya tadi. Jadi fungsi fx yang XR-nya dimasukkan ke dalam fungsi fx itu. Nah, tadi kan XR-nya 1, berarti ini 1 pangkat 3 ditambah 4 kali 1 ditambah 3, hasilnya ada 8. Lalu untuk fungsi turunan fx yang dimasukkan nilai XR, nilainya adalah 7, maka di sini 1 dikurang 8/7, hasilnya adalah negatif 0,142857. Oke, di sini setelah itu kita dapatkan nilai fungsi fxr-nya dan fungsi turunan fxr-nya. Kita masukkan ke dalam fungsi rumus xr tambah 1, di mana hasilnya adalah negatif 0,142. Lalu kita masukkan ke dalam fungsi nilai xr tambah 1 ini, kita masukkan ke dalam fungsi fx. Jadi nilainya adalah 2,425656, dan nilai 2,425656 ini masih besar dari 0,001, yang artinya iterasi ini masih harus dilanjutkan sampai dia menemukan nilai yang lebih kecil daripada 0,001 atau dia lebih kecil daripada galat yang kita tentukan. Setelah sama dengan iterasi pada persamaan sebelumnya, persamaan pertama, di iterasi kedua sama. Ketika nilainya lebih besar daripada galat atau bukan galat, epsilon yang kita pilih, dia
XR tambah satunya itu akan menjadi nilai XR di iterasi selanjutnya, seperti ini. Jadi XR-nya adalah negatif 0,142857. Nilai ini barulah kita masukkan ke dalam fungsi fxr-nya, fungsi fxr, lalu fungsi turunan fxr-nya, yang mana untuk fxr-nya nilainya adalah 2,425656 dan turunan dari fxr-nya adalah 4,06122 dan kita masukkan ke dalam rumus persamaan SR tambah 1, hasilnya adalah negatif 0,740129. Setelah itu, kita dapatkan SR tambah satunya, persamaannya itu, maka kita masukkan ke dalam fungsi fx, yang mana hasilnya adalah negatif 0,3653953. Karena dia masih besar daripada epsilon yang kita mau, maka iterasinya harus tetap dilanjutkan. Seperti itu, sampai di iterasi ketiga juga sama, nilai XR tambah 1 di iterasi kedua menjadi nilai XR di iterasi ketiga, yang mana nilainya adalah negatif 0,740129, lalu dimasukkan ke fungsi fxr-nya, yang mana hasilnya adalah negatif 0,365953, lalu di fungsi turunan fxr-nya adalah 5,643,3374. Setelah itu, kita masukkan ke dalam persamaan grafik, persamaan grafik ini, SR dikurang fungsi fxr per fungsi turunan fxr, yang mana hasilnya adalah negatif 0,6752383. Lalu nilai xr tambah 1 ini kita masukkan ke dalam fungsi fx yang hasilnya adalah negatif 0,009064. Nah, nilai ini sudah hampir mendekati dengan epsilon atau error yang kita pilih. Nah, jadi, tapi karena dia masih lebih besar daripada 0,01, maka iterasinya harus akan dilanjutkan. Nah, pada penjelasan atau pada penjelasan saya ini, saya hanya akan menjelaskan untuk metode manualnya itu sampai di iterasi ketiga aja. Nah, kita bisa lihat contohnya itu pada Excel. Di sini saya menggunakan Excel untuk sebagai contoh awalan aja ya. Nah, di sini tadi fungsi persamaan yang 4x kuadrat dikurang 5x tambah 3. Dia nilainya itu semakin lama semakin besar di sheet ini. Oke, baik lagi. Tadi pada fungsi persamaan pertama itu nilainya itu dia semakin besar dan tidak mendekati dengan akar persamaannya, justru makin sejauh. Seharusnya pada metode Newton-Raphson ini dia iterasinya harusnya semakin sedikit, tapi dapat kita lihat di sini nilainya malah justru semakin besar dan tingkat errornya itu juga semakin besar. Ya, di sini pada iterasi tadi kita sampai ke iterasi sampai sini aja. Nah, dia nilainya itu semakin lama dia semakin besar dan tingkat errornya itu dia semakin besar nih, sampai 200. Seharusnya dia mendekati 0, seperti pada tabel ini. Jika teman-teman lihat di sini pada persamaan yang kedua, di mana fx sama dengan x pangkat 3 tambah 4x ditambah 3. Di sini saya beri nilai awalnya atau tebakan awalnya xr-nya adalah 1. Lalu dimasukkanlah nilai xr itu ke fungsi fx, turunan fx-nya, lalu setelah kita dapatkan 3 komponen ini, kita masukkan ke dalam persamaan yang xr tambah 1 ini, hasilnya adalah negatif 0,142857. Nah, di sini nilai errornya masih besar. Ini nilai untuk kita membandingkan dengan si epsilon ini. Nah, perlu diketahui teman-teman, tadi seperti yang saya katakan, ketika nilai xr tambah 1 ini lebih fungsi xr tambah 1 ini dia lebih besar daripada error yang kita pilih atau epsilon yang kita pilih, maka nilai xr1 ini akan menjadi nilai xr di iterasi 1 akan menjadi nilai xr tambah 1 di iterasi 1 akan menjadi nilai xr di iterasi 2. Sehingga didapatkan persamaan seperti ini. Hasilnya adalah negatif 0,1142857. Nah, sini kita lihat hasilnya. Pada iterasi kedua, nilainya masih besar daripada 0,001, maka dilanjutkan lagi iterasinya. Maka di sini dikatakan next. Terus kita next lagi di sini. Nilai ini ternyata kan tadi besar. Jadi nilai si XR ini dari iterasi 2 ini turun ke XR
di iterasi ketiga. Nah, tadi kan dalam metode penyelesaian manual yang saya buat tadi, itu cuma sampai ke iterasi 3. Nah, untuk persamaan kedua ini, ternyata nilai akar persamaan itu berhenti di iterasi keempat. Yang mana nilainya ini, nilai dari fungsi f xr tambah 1 ini lebih kecil daripada 0,001. Nah, artinya dia akan berhenti. Jadi iterasi kita akan stop di iterasi keempat ini. Nah, jika kita bandingkan dengan metode bagi 2, ini persamaan yang sama, X2 ini, dia berhentinya di iterasi ke-20. Jadi, perbandingannya ini sangat jauh antara 20 dengan iterasi 20 dengan iterasi 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa iterasi metode Newton-Raphson ini dia lebih cepat dan lebih efektif dalam mencari nilai konvergennya. Asalkan nilai persamaannya itu dia dapat memenuhi nilai konvergen. Kalau misalnya tadi pada persamaan 1 ini dia tidak memenuhi. Jadi dia tidak bisa menghasilkan sebuah grafik atau dia tidak dapat mengeluarkan nilai dari yang sesuai dengan error atau epsilon yang kita pilih, yaitu 0,01. Nah, tapi kalau misalnya ini kan 4x kuadrat dikurang 5x ditambah 2. Hasilnya seperti ini, dia tidak ditemukan. Kalaupun kita program, meskipun nilai tebakannya itu juga dalam artian kalau misalnya semakin besar nilai yang kita kasih, berarti dia tidak memotong, dia jauh gitu. Artinya dia tidak akurat dan nilainya akan salah. Salahnya makin besar. Berbeda dengan nilai dari fungsi persamaan 2 ini. Nah, kalau yang ini, tabel yang ini itu dia versi 4x kuadrat kurang 5x dikurang 2. Nah, dia di sini berhenti pada iterasi ke-6. Yang mana pada nilai ininya dia dapat 0. Nah, perhentian pertamanya ada di sini 0,00020, tapi kita anggap di sini 1,56. Nah, kita bisa lihat dengan grafiknya. Sebentar. Oke, kita masuk ke fungsi persamaan 2 tadi, ya kan? Di sini saya masukkan nilai X-nya adalah 1, XR-nya maksudnya. Lalu untuk nilai ketelitian desimalnya saya pakai 5. Nah, di sini dapat dilihat dia berhenti pada iterasi ke-6. Untuk pada codingan saya yang di Python, jika dibandingkan dengan yang di Excel, yang di Python dia agak sedikit bertambah. Untuk codingan yang pertama. Nah, lihat di sini iterasinya dia ada sampai 5 iterasi. Oh, berarti itu 5 iterasi. Oh iya. Oh enggak, dia di sini 4 iterasi, sedangkan di sini tadi 5 iterasi. Yang hasilnya adalah negatif 6,6735. Yang di Excel juga sama, 6,735. Di sini dia dapatnya ya. Oh, ini harusnya ini. Nih, XR-nya. Ini adalah negatif 0,67359 dan yang di hasil codingan dia juga sama seperti ini. Nah, bentuk grafiknya seperti apa? Bentuk grafiknya seperti ini. Dia memotong di sini. Kalau misalnya kita lihat di sini nggak bisa. Nah, ini ada yang bergerak X. Dia semakin ke kiri. Tadi kan negatif, berarti dia di kiri. Tadi nilainya 67,35. Nah, ini hampir mendekati. Berarti titik potongnya atau akarnya itu ditemukan di sini. Nah, itu untuk contoh codingan yang pertama. Nah, ini pada 4x kuadrat dikurang 5x ditambah 2. Nah, semisal kita run. Nah, di sini dia nanti kita masukkan, misalnya tadi kita 1 juga ya. Tadi kan di Excel 1. Terus ininya juga 5. Tuh. Dia iterasinya tidak akan lama, dia akan looping. Yang artinya memang dia tidak ditemukan nilai dari nah, kita lihat sini. Dia kan looping seperti ini karena memang nilainya tidak ditemukan.